Itu ada beberapa. Yang pertama, bersikap positif dengan apa adanya diri kita. Kita sebagai remaja. Jadi ada pertanyaan, bagaimana kalau kita sebagai remaja tidak merasa cukup positif? Ini dia memberikan jawaban bahwa dia kutip dalam Alkitab Roma pasal 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Yang pertama itu kita harus sukacita, bersenang dalam pengharapan kita atau harapan kita ke depan. Kedua itu kita sabar dalam kesesakan. Ketiga, bertekunlah dalam doa. Apapun kita mengalami, kita harus berdoa, bawa permasalahan kita kepada Tuhan. Pasti Tuhan itu dia memberikan jalan atau petunjuk buat kita yang masih remaja, yang masih bingung-bingung dalam kehidupan kita. Adalah setiap kita mempunyai peluang untuk membiarkan kuasa Allah bekerja di dalam hidup kita. Kita sebagai, dan semua atribut Allah adalah positif. Dan dengan cara yang positif pula dia atau Yesus ingin membawa perubahan dalam hidup kita. Sebagai remaja yang positif, yang pertama kesimpulannya itu jadilah diri kita sendiri, dan itu pasti berkelanjutan. Tidak dapat berpura di depan siapapun. Jadi kita sebagai orang remaja harus sadar itu, bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Jangan kita sia-siakan kesempatan kita dalam hidup kita. Tapi kita harus mendekatkan kepada Tuhan, mengedepankan kebenaran, pegang firman Tuhan. Maka kita sebagai remaja akan menciptakan remaja yang positif dalam lingkungan kita. Dan pengaruh kita, sesama kita, mereka juga dapat mempengaruhi oleh kita. Maka itu jangan kita melepaskan firman Tuhan dalam hidup kita. Perlu kita pegang di sini itu kenal 3 ciri remaja yang positif, menyadari bahwa kita membutuhkan Yesus. Yang kedua, membuat pilihan yang bijaksana berdasarkan apa yang benar, bukan berdasarkan perasaan kita. Yang ketiga, tidak bisa menyalahkan orang lain atau keadaan yang sedang kita alami. Sebagai remaja positif, kita harus menyadari bahwa kita membutuhkan Allah. Jadi apapun yang Allah sedang bekerja, menjadi orang yang positif adalah bukan kerja kita, tapi itu hasil usaha kita, tapi itu Tuhan yang bekerja. Maka kita harus wajib memiliki komitmen yang kuat untuk pegang firman Tuhan. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18 itu, bersukacitalah senantiasa dan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Dalam Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai 5. Tuhan Yesus sedang menyertai kita, bukan kita hidup sendiri. Kita sebagai remaja jangan minder, jangan takut, tapi kita takut kepada Tuhan itu pertama sekali. Kuasa untuk memilih. Jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. 12 ayat 3. Mengambil suatu keputusan untuk bertindak atau mengatakan sesuatu yang positif. Kita tidak bisa tipu-tipu. Tidak bisa kita menyalahkan orang lain. Kita yang salah, tapi kita mempersalahkan orang lain. Masalah kita kepada orang lain itu tidak bisa. Kita sebagai remaja yang positif, yang mengenal Allah, kita perlu pegang, kita punya tindakan apapun. Dan kita yang akan tanggung jawab. Kita tanggung jawab saat Tuhan Yesus datang, itu kita akan tanggung jawab apapun yang kita buat di dunia ini. Kehidupan kita di lingkungan, di keluarga, sekitar kita, yang dimanapun kita berada, apapun kita tindakan, kita jangan pernah menyerahkan masalah kita kepada orang lain. Tapi kita sendiri yang menanggung. Orang lain itu hanya datang mendukung kita. Tuhan itu dia tahu itu. Kita sebagai remaja kita harus sadar itu, bahwa Tuhan sedang menyertai kita. Tidak bisa main-main. Tuhan itu Alfa dan Omega. Yang awal, tengah, dan akhir itu sudah ada semua. Sebagai anak remaja, jangan kita berpikir bahwa hidup ini saya hidup sendiri. Kita harus takut kepada Tuhan. Karena Tuhan itu selalu ada buat kita. Sebagai anak remaja, kita harus sadar itu. Karena Tuhan, dia mau itu bukan meminta kita uang. Kita sebagai remaja, Tuhan tidak pernah meminta kita uang.
tetapi dia hanya minta yang pertama takut kepada dia, percaya kepada Tuhan, kemudian melakukan kehendak dia dalam kehidupan kita. Pasal 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi segala hal kita harus bersenang menerima apapun kenyataan hidup kita, dan kita benar-benar taruh harapan kepada Tuhan. Lalu di dalam pengharapan kita harus bawa dengan doa kepada Tuhan, dengan tekun, tidak bisa bimbang, tidak bisa bingung, tapi percaya bahwa doa kita Tuhan akan jawab. Seperti itu.